Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian membaca, menyelidiki, merenungkan, mendengarkan firman, itu sesuatu yang penting bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bagi saudara dan saya adalah sungguh ajaib, sungguh luar biasa bagi saudara dan saya yang sebenarnya tidak patut, tidak layak dan tidak pantas menerima kasih karunia Allah itu. Karena kasih karunia Allah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma bagi saudara dan saya. Dan bila saudara dan saya bisa memperoleh kasih karunia Allah, itu sungguh suatu penghargaan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena itu nasihat firman Allah di hari ini adalah jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Kita mau supaya kasih karunia Allah itu berguna bagi saudara dan saya. Kita mau supaya kasih karunia Allah bagi saudara dan saya itu bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, tapi juga bagi si pemberi kasih karunia Allah itu, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1 sangat jelas sekali. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Itu berarti bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Nah, karena itu ayat selanjutnya akan menjelaskan kepada saudara dan saya gimana caranya supaya kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Bagaimana caranya supaya kasih karunia Allah itu berlaku efektif, berguna bagi saudara dan saya. Setidaknya ada 3 cara untuk kita membuat supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Yang pertama dalam ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dari sini kita melihat bahwa yang pertama supaya kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah. Yang pertama kita harus mengalami penyelamatan Allah. Salah satu tujuan dari kasih karunia Allah adalah untuk memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Makanya ayat 2 berkata, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika saudara dan saya tidak mengalami keselamatan dari Tuhan, maka itu artinya saudara membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Tapi ketika saudara dan saya mengalami penyelamatan Allah karena kita buka hati kita kepada Tuhan dan kita sadari bahwa kita manusia berdosa dan kita hanya percaya Kristus itu adalah juru selamat kita, kita percaya dan beriman kepada Dia, maka kita mengalami penyelamatan Allah.
Dan ketika kita mengalami penyelamatan, maka kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Jadi hal yang pertama, supaya kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah, kita harus mengalami penyelamatan Allah. Hari ini, jangan ditunda. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kita buka hati, kita sadar diri. Dan kita buka hati kita untuk Kristus masuk dalam hati kita. Sehingga dia menjadi Tuhan dan penyelamat hidup kita. Disitulah kita memperoleh kasih karunia Allah, memperoleh keselamatan itu. Yang kedua, supaya kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu, ayatnya yang ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Karena kalau kita membuat orang tersandung, maka pelayanan kita akan dicela. Dari sini kita melihat bahwa hal yang kedua, supaya kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu, maka yang kedua adalah jangan membuat orang tersandung. Karena kalau kita membuat orang tersandung, maka pelayanan kita akan dicela. Makanya Paulus tegas sekali dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela orang. Supaya pelayanan kita tidak dicela orang, dihina orang. Maka kita tidak boleh menjadi penyebab orang tersandung. Nah karena itu ketika kita terlibat dalam pelayanan, hendaknya kita belajar dan berusaha membangun karakter hidup yang baik, membangun kelakuan yang baik, membangun cara hidup yang baik, supaya kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Dan saya percaya ketika kita tidak membuat orang tersandung, maka orang tidak punya dasar dan tidak punya alasan untuk mencelah ataupun menghina pelayanan kita. Tapi ketika kita, cara hidup kita, kelakuan kita, karakter hidup kita tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kalau itu menjadi batu sandungan, maka pelayanan kita bisa dicela oleh orang karena kelakuan kita yang tidak baik. Jadi kita jangan membuat orang tersandung. Yang ketiga, dalam ayatnya yang keempat, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam hal apapun sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, kami membuktikan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dari sini kita melihat bahwa yang ketiga, supaya kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah, maka yang ketiga kita harus menjadi pelayan Allah. Kita harus menjadi pelayan Tuhan. Nah, ciri seorang pelayan Tuhan itu seperti apa? Bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dari sini kita melihat bahwa ternyata seorang hamba Tuhan, seorang hamba Allah, seorang pelayan Allah, itu dilihat bukan karena dia punya gelar seorang pendeta, bukan karena dia punya gelar seorang penginjil, bukan. Pelayan Allah itu dilihat dari apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Yang intinya bila saya ringkaskan adalah seorang pelayan Tuhan, dia tetap sabar tabah menghadapi segala kesesakan, segala penderitaan, segala kesulitan apapun juga karena Tuhan. Jadi pelayan Allah itu menolong saudara dan saya untuk kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah. Karena itu siapapun kita, apapun kita dan bagaimanapun kita, kita orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, harusnya kita terlibat dalam pelayanan. Kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak harus jadi seorang pendeta ataupun seorang penginjil, bukan.
tapi bagaimana kita menunjukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan menjadi pelayan Allah, kita tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Tapi ketika kita hanya pangku kaki, pangku tangan, pangku dagu, hanya jadi penonton dalam pelayanan, sesungguhnya Anda sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Karena saudara dan saya diberikan kasih karunia Allah bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, tapi juga memberi kemampuan kepada saudara dan saya sehingga kita bisa berkolaborate, kita bisa bekerja sama, kita bisa bersinergi, kita semua bisa bergandengan tangan dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami. Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah itu. Karena itu ajarlah kami supaya kami mengalami penyelamatan dari Allah itu. Ajarlah kami supaya kami jangan membuat orang tersandung, supaya pelayanan kami tidak ditercela. Dan ajarlah kami supaya kami menjadi pelayan Allah, melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Allah percayakan kepada kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.